Selamat siang kelas A. Ya, hari ini kita kuliah farmasi komunitas yang topik kedua ya, tentang kondisi-kondisi yang umum terjadi pada anak-anak. Common childhood conditions. Ya. Ini saya langsung lompat, sudah pernah disampaikan. Capaian pembelajaran mata kuliahnya juga yang minggu lalu sama ya, karena semua topik di dalam mata kuliah farmasi komunitas intinya adalah mahasiswa menguasai terapi dan gejala yang umum terjadi di komunitas. Jadi kalau gejalanya seperti ini, apakah saya bisa rekomendasikan obat? Tentunya obat yang tidak termasuk dalam golongan obat keras, atau obat keras yang termasuk dalam obat wajib apotek yang bisa diberikan oleh apoteker tanpa resep dokter ya. Kita diajak untuk bisa berkomunikasi, karena kalau di komunitas nih poinnya komunikasi, kita harus banyak menggali. Jangan sampai kita hanya begitu ditanyakan obat batuk pilek langsung merekomendasikan sesuatu atau salah satu merek atau salah satu obat, ternyata belum tergali batuk pilek yang bagaimana, lalu keliru gitu ya. Intinya komunikasi. Hari ini kemampuan akhir yang diharapkan adalah mahasiswa menguasai gejala umum apa saja yang biasanya terjadi pada anak-anak, atau masalah apa saja yang biasanya terjadi pada anak-anak, dan mampu berkomunikasi dengan keluarganya. Karena kalau anak-anak kita tidak bisa komunikasi sama mereka ya, kan belum paham, belum bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Jadi harus penanggung jawabnya atau orang tua biasanya. Susternya bisa, bukan suster apa sih? Babysitternya bisa. Nah, sekarang beberapa konsep penting tentang anak dulu ya. Anak itu banyak yang bilang anak itu ya pokoknya anak sekedar little adults atau kecilnya orang dewasa. Tapi dia bukan hanya sekedar little adults kalau anak sebenarnya ya. Kalau little adults itu berarti begini prinsipnya. Misalnya ada obat penurun panas paracetamol. Nah, paracetamol dosis 1 kali minum pada orang dewasa umumnya di Indonesia ya kan 500 mg ya. Tergantung berat badannya, tetapi pada umumnya 500 mg 1 kali minum. Nah, kalau anak ini prinsipnya, kalau anak ini prinsipnya hanya little adults, berarti oh ya sudah, kalau anaknya umur 12 tahun bisa disamakan dengan dewasa. Kalau anaknya 6-12 tinggal bagi 2. Kalau konsepnya sesederhana itu sih tidak masalah. Tetapi ternyata pada praktek sehari-hari ada juga yang kita hadapi anak tetapi ternyata umurnya 12, tetapi masuk kurang gizi misalnya ya. Tidak bisa kita hanya asal bagi 2, bagi 3, bagi 4 seperti itu. Jadi dia bukan hanya sekedar little adults, dia lebih dari itu. Setiap anak itu unik, setiap manusia unik, apalagi anak-anak. Kenapa anak-anak itu lebih harus diperhatikan? Karena dia masih dalam tahap pertumbuhan dan perkembangan ya. Berubah terus. Kalau masih bayi, 1 bulan saja itu punya pengaruh. Berubah. Beda usia 1 bulan saja itu banyak hal yang berbeda gitu ya. Kalau sudah dewasa mungkin tidak terlalu terlihat. Mungkin 1 tahun atau berat badan atau jenis kelamin. Kalau masih anak 1 bulan berbeda. Dia masuk ke balita, batita 1 tahun dengan tahun yang lainnya bisa berbeda. Jadi kita harus lihat case by case, bukan hanya sekedar menganggap anak itu adalah little adults ya. Pengobatan pada anak-anak, karena tadi harus 1 per 1, beda-beda ya. Beda anak, beda kondisi. Beda anak, beda terapi. Beda usia, beda berat badan. Nah, itu semua menyebabkan pengobatannya bervariasi, sangat mungkin bervariasi. Sangat mungkin bervariasi. Oh, ini belum karena masih auto spelling ya. Harusnya neonatus ini kalau bahasa Indonesia ya. Khususnya pada neonatus. Neonatus, terutama neonatus yang prematur. Prematur itu minggu lalu saya sudah pernah jelaskan ya. Ada bayi yang lahir aterem, matang, cukup sesuai usianya, memang bisa lahir ke dunia
hadir di tengah-tengah kita gitu ya. Sudah bisa keluar dari lingkungan rahim ibu, tapi ada bayi yang sebenarnya belum bisa keluar dari lingkungan rahim ibu hanya karena alasan keselamatan atau kondisi kesehatan ibunya harus dikeluarkan misalnya. Itu masuk yang preterm atau prematur. Kenapa bisa begitu? Karena banyak variasinya. Nanti absorpsi obatnya bisa berbeda. Kalau pakai injeksi, area injeksi intramuskularnya juga bisa berbeda. Intramuskular kan pada otot ya. Nah, otot, lemak, kalau usia bayinya beda, kondisi bayinya beda, yang satu eterem, yang satunya prematur, bisa juga beda masa ototnya dan sebagainya. Jadi itu bisa menyebabkan variasi pada pengobatan, ya, kulitnya berbeda dan sebagainya. Nah, ini juga tadi saya sudah singgung, perbedaan pada pengembangan atau perkembangan pertumbuhan fungsi organ. Ini menyebabkan perbedaan distribusi obat, metabolisme obat, ekskresi obat. Jadi yang poin kedua dan poin ketiga ini prinsipnya sama. Ada variasi pada tahap apa ini? Sama seperti yang ibu hamil, kondisi kehamilan minggu lalu, ada perubahan pada tahap ini? Iya, apa itu? Farmakokinetika, ya, farmakokinetik. Ada perubahan pada profil farmakokinetik, profil obat di dalam tubuh itu berbeda-beda satu anak dengan anak yang lainnya. Makanya jangan heran, kok anak A demam diberikan paracetamol bisa reda. Anak B berikan paracetamol sudah 4 hari tidak berkurang, tidak menurun, panas naik lagi, panas naik lagi. Panas turun naik lagi. Ternyata harus diberikan ibuprofen misalnya ya. Atau karena kondisi penyebabnya itu apa, lantas diberikan ibuprofen. Ini beda-beda setiap anak. Ya, ya. Ini jadi siapa saja sih kelompoknya anak-anak itu? Seharusnya tadi saya buat satu-satu tidak apa-apa ya. Yang pertama tadi ada prematur. Prematur belum matang ya, preterm. Itu kalau bayinya lahir dengan usia kurang dari 37 minggu kehamilan. Jadi kalau ibunya sudah 37 minggu kehamilan, ya dianggap aterel. Tapi kalau kurang dari 37 minggu, masih 35 minggu 3 hari, tapi harus dilahirkan. Oh, masuk bayi prematur. Masih 32 minggu, 8 bulan ya, 7 bulan setengah lah. Masih dianggap prematur. Jadi kalau kurang dari 37 minggu kehamilan, si bayi sudah lahir, masuk golongan yang prematur. Kemudian neonatus. Neonatus ini kalau usia bayinya 1 hari hingga 1 bulan. 30 hari ya, 30 hari itu neonatus. Kalau nanti baca buku-buku dosis, pernah tidak lihat BNF, British National Formulary yang for children? BNF for children. Belum pernah ya? Coba cari ya. Cari lewat online, ada e-booknya, karena dia tebal. Nah, BNF for children itu juga dosis. Jangan heran kalau kita cari, kenapa ada dosis neonatus sendiri, dosis infant sendiri, dosis children sendiri lagi, adolescents atau remaja sendiri lagi, beda-beda. Karena itu usia yang ini, yang kelompok neonatus dan bayi, itu perkembangan organnya berbeda. Gitu ya, perkembangan organnya berbeda, sehingga profil farmakokinetiknya bisa beda. Nanti dosisnya beda juga. Bayi atau infant itu 1 bulan hingga 1 tahun. Ini berdasarkan ini ya, farmakoterapi, Dipiro farmakoterapi tahun 2020. Kalau buka lagi di Kementerian Kesehatan misalnya atau sumber lain mungkin berbeda. Tetapi saya pikir ini secara internasional sudah seperti ini. Ada prematur, neonatus, bayi 1 bulan sampai 1 tahun. Anak-anak itu 1 tahun sampai 11 tahun. Jadi batita di atas 1 tahun tapi di bawah 3 tahun. Balita di bawah 5 tahun sampai 11 tahun itu masih dianggap anak-anak dosisnya. Nanti kalau sudah umur 12 tahun sampai 16 tahun baru remaja.
umur 17 tahun dianggap sudah dewasa awal. Ada yang seperti itu. Tapi pembagian atau pengelompokan usia kalau pada Indonesia mungkin sedikit berbeda ya. Nah, jadi ini kalau masih bayi ya, prematur dan neonatus kan kalau infant bayi sudah bisa ya berbalik dan sebagainya. Perkembangan itu beda-beda. Tetapi semua perkembangan selalu mulai dari atas, kepala. Perkembangannya. Kalau pertumbuhan kan semua sejalan ya. Tapi perkembangan misalnya, bayi itu usia 1 bulan pelan-pelan kepala lehernya sudah mulai kuat. 2 bulan waktu kita telungkupkan pelan-pelan mengangkat. Sudah bisa mengangkat, otot leher sudah bisa kuat. Nanti sudah 3 bulan, lehernya sudah mulai kuat, sudah bisa angkat begini, nanti turun ke bawah, tangannya sudah mulai bisa. Tangannya dari yang gerakan kasar dulu ya, pindah sampai nanti halus yang jari-jarinya. Jadi dari mata dulu, mata ke kepala begitu ya. Melihat. Mulai bubbling ya, bapak gitu ya. Tidak jelas. Oh, apa ada bayi ini ya? Begitu. Lalu begitu sudah dari mata, bukan turun ke hati, turun ke mulut, ke leher, ke tangan ya. Terakhirnya tuh kaki. Terakhir kaki. Makanya bisa berjalan itu kan dulu ya, merangkak dulu ya, bekerja sama dulu, baru berjalan. Paling kuat terakhir kakinya. Terakhir baru dia mulai. Sudah berapa tahun baru sudah mulai bisa. Ada jalan saja beda-beda. Ada anak tuh umur 1 tahun 1 bulan sudah mulai pelan-pelan jalan, tertatih jalan. Ada yang sampai 2 tahunan itu baru bisa jalannya bagus begitu ya, beda-beda. Dan tidak bisa dibandingkan ya, aku anak tuh bisa jalan. Tidak bisa ya. Beda-beda. Apalagi kalau dibandingkan di depan anaknya, kasihan anaknya. Jadi tidak bisa. Pokoknya kalau jadi ibu tuh telinganya harus bisa ditutup pintunya dan dibuka pintunya pada waktu yang tepat. Karena ibu-ibu biasanya suka juga berkumpul dan bercerita tuh. Itu hobi, itu kebiasaan yang terjadi. Jadi kalau misalnya boleh dipikirkan, aduh kenapa ya belum mulai? Apakah ada keliru? Kalau baca-baca, oh ini sebenarnya masih normal karena pakai rem tangan. Atau kalau paling bagus, silakan berkonsultasi pada ahlinya, bisa ke spesialis anak, ya. Bisa ke di Kupang sudah ada spesialis tumbuh kembang anak di Rumah Sakit Yohanes. Jadi kalau ada anak yang biasanya masalah ADHD, ya, gangguan pemusatan perhatian, kemudian autisme, kemudian tidak bisa makan, belum bisa bicara, speech delay ya, terlambat bicara, kemudian apa lagi, dan lain-lain itu sudah bisa dikonsulkan ke sana juga. Setiap anak itu unik, khas masing-masing dengan ada yang begini, ada yang dapat ASI, badannya kecil. Ada yang ASI full eksklusif 2 tahun, montok, sehat. Ada yang susu formula, montok sehat, lincah. Ada yang susu formula, alergi, kurus, segala macam pokoknya anak itu. Makanya harus lihat kasus per kasus. Ada dokter anak juga, ini barusan Ibu Ati, kebetulan anak beliau sedang sakit, pergi ke dokter anak yang saya rekomendasikan karena beliau dokter anak tersebut pernah memberikan kelas orang tua di sekolahnya adik Daniela. Saya sudah kenal duluan dan saya lihat bagus orangnya, telaten apa. Beliau sampai berdiskusi bisa sampai 1 jam. Ya kayak begitu tuh yang buat pasiennya nyaman ya, jadi pasiennya puas, nyaman, lalu membangun kepercayaan pasien terhadap tenaga kesehatan. Itu beliau bilang, Ibu, setiap anak tidak bisa kita pukul rata sama. Masing-masing itu berbeda. Jadi pengalamannya beda-beda. Ada anak tidak bisa minum ASI karena alergi, karena kondisi kesehatan ibunya misalnya ya. Lalu minum susu formula. Ternyata yang ini alergi, yang ini kok bisa susunya. Susu formula saja ada banyak ya. Ada yang dari bebas laktosa, lalu apa lagi? Proteinnya setengah terhidrolisis, sempurna terhidrolisis. Ada yang susu sapi, ada yang begini, ada yang begitu, ada yang lactobacillus apa? Istilahnya bakteri baik itu, probiotik dan sebagainya. Macam-macam susu formula. Jadi anak itu tidak bisa dipukul, bervariasi ya.
Tuh. Kemudian, apa saja gangguan atau gejala umum yang terjadi pada anak? Apa saja ya? Atau ibu yang sudah punya anak, Ibu Yodi. Apa saja? Ya? Alergi, Dermi. Alergi res ya, kemerahan. Anak-anak itu kan suhu tubuhnya bawaannya sudah sedikit lebih hangat dari kita ya. Mana lagi kena di Kupang yang panas seperti tempat tamasya pemandian turis, pasti banyak yang mengalami rash ya, kemerahan. Alergi susu misalnya. Alergi kalau sudah bisa makan, empasi 6 bulan, mungkin alergi dengan makanan. Kalau mau dikasih yang protein tinggi kok makan lalu ada bisul misalnya ya. Pustul, papul dan kawan-kawan atau merah, bintik-bintik dan sebagainya. Bisa alergi apa lagi? Ya? Ada lagi? Demam. Anak-anak sering demam ya. Anak-anak itu kan imunitas tubuhnya apakah sudah sebagus orang dewasa? Belum. Jadi kalau terkena alergen, terkena paparan apa, respon tubuh melindungi diri, peradangan itu pasti ada saja. Demam juga bisa saja terjadi ya. Yang paling sering demam. Aduh anak saya demam, aduh anak saya panas. Ya tidak masalah. Anda jangan langsung panas langsung, oh ibu harus bawa ke dokter ibu, tidak bisa. Ya kalau anaknya masih baru hari pertama demam, anaknya umurnya 1 tahun 3 bulan, Anda bisa loh merekomendasikan obat demam, begitu kan? Silahkan dilihat. Makanya kita harus bisa keterampilan menggali informasi. Sudah belajar self care ya? Ada belajar mnemonik ya? Mnemonik toh? Nanti coba. Kalau ini saya mungkin bisa minta tolong antara Ibu Asa atau Ibu Nur ya. Saya minta tolong kalau berkenan menjadi ibu-ibu yang anaknya sedang sakit lalu Anda menggali gitu ya. Nah, demam ini jangan asal orang tanya ada obat demam. Oh ada. Untuk anak-anak langsung ambil Sanmo, bisa aduh merek. Salah satu merek misalnya paracetamol sirup. Belum digali sudah langsung memberikan. Gali dulu. Sudah berapa lama misalnya ya? Sudah tahu kalau tadi pasiennya anak-anak. Usianya berapa? Sudah berapa lama? Adakah gejala lain, Ibu? Bapak? Adik ada mengalami gejala lain? Mungkin batuk, pilek, gatal, merah pada kulit. Oh tidak, hanya demam saja nih. Sudah diberikan terapi atau penanganan lain? Oh belum, hanya mamanya tadi gosok dengan minyak tawon misalnya ya. Karena sudah 1 tahun kan sudah bisa gosok dengan minyak tawon saja Ibu apoteker. Oh baik Bapak. Apakah ada alergi obat? Harus tanya semua pokoknya. Tanya. Bapak selama ini kalau pernah minum obat demam, anaknya memang pernah minum paracetamol? Oh iya. Selama ini sih aman-aman. Baik. Saya berikan paracetamol sirup. Bagaimana cara minumnya tuh kasih tahu begitu ya. Kemudian informasi yang selalu harus diberikan, kalau sudah diberikan 3 hari belum ada perubahan, atau kalau demamnya tiba-tiba meningkat ya, suhu tubuhnya meningkat, anaknya terganggu, rewel sekali, tidak mau makan misalnya ya, harus segera dirujuk ke dokter, bawa ke dokter, seperti itu. Jadi bukan asal memberikan obat lalu sudah seperti jual di toko. Paracetamol sirup 10.000 per botol Bapak. Ya, terima kasih. Bila perlu takaran minumnya tuh dipastikan lagi ke orang tua. 6 bulan lalu usianya baru, kalau 1 tahun 3 bulan berarti 15 bulan. 6 bulan lalu umurnya 9 bulan, sekarang umurnya 15 bulan. Dosisnya berbeda. Harus pokoknya jangan menganggap pasien itu sudah hebat, sudah paham. Harus selalu dipikir pasien itu awam, tidak tahu apa-apa, semuanya diberikan detail, lengkap informasinya. Ya. Jadi demam. Menggalinya nanti dengan WWHAM, mnemonik tadi ya, atau sit down sir, info dan lain-lain. Ini juga yang paling sering ya toh, batuk, pilek.
Karena imunitasnya belum bagus, rentan sekali terkena infeksi virus. Biasanya kalau batuk pilek pada anak-anak itu rotavirus. Batuk pilek ya, terutama juga batuk itu kan bisa karena coronavirus, virus corona yang alpha coronavirus ya, yang lama, bukan yang COVID ini. Kalau COVID ini kan yang baru jenisnya, yang sudah mutasi ya, severe acute respiratory syndrome coronavirus type 2. Tapi kalau coronavirus yang besar, famili yang besar itu banyak dari dulu-dulu sudah menyebabkan batuk pilek. Nah, kalau pada anak-anak biasanya rotavirus. Sehingga selain batuk pilek, jangan heran kalau juga disertai dengan diare, mencret. Karena virusnya jalan-jalan dari pernapasan turun ke pencernaan. Bukan dari mata turun ke hati ya. Pernapasan turun ke pencernaan. Kadang-kadang kalau anak-anak sulit mengeluarkan lendir, yang jadi ibu pasti tahu kalau BAB bisa saja keluar lewat BAB lendirnya. Itu wajar. Dia tidak bisa mengeluarkan, lalu telan kan, batuk. Bisa kita dengar, aduh sudah gemas, wih lendirnya banyak, ya kasih keluar adek, telan lagi ya, tidak bisa kan. Nah, nanti jangan ada waktu BAB-nya, oh masih 1 tahun begitu ya, oh ini lendir keluar, tidak apa-apa, memang mekanismenya seperti itu. Jadi selain demam, batuk pilek juga sering terjadi pada anak-anak ya. Nah, bayi pilek bisa, bayi batuk bisa juga. Bayi yang 1 bulan sampai 1 tahun tadi itu. Anak-anak juga bisa. Sekarang zamannya anak-anak sekolah ini lagi zaman batuk pilek. Di sekolah ada yang sakit sudah 10 hari, ada yang 3 hari, ada yang 5 hari, ada yang 2 hari. Aduh, gantian sakitnya. Nanti kita lihat apakah ada obat-obat yang bisa direkomendasikan ya. Alergi tadi ya. Tadi Delmi sudah sampaikan alergi. Alergi itu bisa alergi karena makanan, alergi karena udara. Udara juga bisa ya. Udara terlalu dingin, terlalu panas, suhunya. Alergi terhadap air bisa juga. Misalnya selama ini tinggal di Kupang, lalu karena bapaknya dari mana misalnya? Bali, pergi ke Bali. Karena pergi ke Bali ada acara keluarga 2 minggu, hari ketiga kok sudah mulai kulitnya begini ya. Pokoknya harus curiganya banyak. Ini kemungkinan alergi udara, kemungkinan alergi air, kemungkinan alergi makanan, dan lain-lain. Apalagi selain demam, batuk pilek, alergi, anak-anak biasanya mengalami kondisi atau gejala sakit apa? Mual muntah, ya? Dan mual muntah. Baik, terima kasih. Ada lagi? Diare apa? Oh, cacar air. Cacar air tapi karena nanti terapinya pakai anti infeksi ya. Itu nanti bukan di farmasi komunitas. Tapi memang harus diketahui juga, bisa dibedakan begitu ya. Gejala tumbuh gigi, mual muntah juga ya bisa lah mungkin ya. Gejala tumbuh gigi ini biasanya dari usia yang anak-anak. Tumbuh gigi umur berapa sih? Dari berapa bulan? Dari sekian bulan sampai sekian tahun tumbuh gigi terus ya. Nanti kalau sudah usia sekolah, pra SD begitu, 6-7 tahun, sudah mulai ada yang tanggal gigi anaknya ya. Lalu ganti dengan yang permanen. Oh, itu juga satu kalau munculnya. Kalau pas mau gejala tumbuh gigi, ada yang rewel berhari-hari tidak mau makan. Ada yang begini, ada yang demam, ada yang begitu. Suplemen dan vitamin. Tidak nafsu makan kurangnya bagaimana Ibu apoteker, saya punya anak nih, itu sudah sering kalau selama Bunda kerja di sini nih, beberapa karyawan, dosen karyawan yang ada di sini dan punya anak waktu itu masih usia kecil, hampir semua sudah pernah tanya, bagaimana Ibu anaknya nafsu makan tidak ada, nih kasih obat apa kasih vitamin apa biasanya gitu. Jadi ini masalah suplemen dan vitamin, entah karena dia supaya jangan sakit atau lagi pilek, lalu orang tuanya tidak mau memberikan obat pilek, maunya vitamin bisa, atau nafsu makannya kurang, tidak suka makan, itu juga bisa. Ini biasanya yang umum ya. Ini tadi yang gejala tumbuh gigi tadi, mulai dari
8 bulan. Mulai dari 6 bulan, 7 bulan kan mulai dirangsang dengan titer itu kan ya. Tahu ya titer ya? Yang kenyal-kenyal gami yang bisa digigit. Tahu betul deh. Nanti kapan-kapan kalau sudah punya anak baru tahu ya. Lihat di toko-toko anak itu, ada yang bentuknya pisang, ada yang bentuknya apa saja bisa gigit itu. Tapi aman untuk dia merangsang, biar masih gusi polos belum ada gigi juga bisa digigit-gigit, asal gigit itu merangsang itu baru usia mulai dari 8 bulan ya ini ya. 8 bulan, oh di sini bisa. 8 bulan sampai 12 bulan itu gigi selalu gigi depan. Tetapi jangan salah, itu adik Daniela, nanya ibu tuh belum 8 bulan ya gigi depan sudah muncul ya. 7 bulan mungkin kah atau agak cepat yang gigi depannya. Nanti mengikuti sudah. 9 bulan tuh yang ini biasanya ya, 9 sampai 13 bulan. Lalu 16 sampai ini pakai rentang karena setiap anak bisa berbeda. Itu yang jangan bandingkan tadi tuh. Ini anak saya nih 1 tahun gigi sudah berapa? Oh, 6. Coba lihat tetangga po anak tuh baru 2. Nah, mulai gosip. Tidak boleh mama-mama ini ya. Biasanya gigi atas duluan ya yang muncul, baru gigi bawah. Gigi bawah tuh agak belakangan. Ini nama-nama giginya. Ya. Nah sekarang pilihan terapinya apa ya, gitu ya. Tadi yang paling umum ya kan judulnya common childhood conditions, jadi gejala-gejala yang umum. Tapi bisa yang tidak umum, misalnya apa? Kejang demam. Demam, nah ibu-ibu apoteker, bapak-bapak apoteker, calon semuanya harus perhatikan. Lupa, belum jadi apoteker ya, calon. Ya itu kalau demam pada anak harus waspada kejang demam. Makanya salah satu obat yang harus ada di apotek itu, kalau tidak salah wajib apotek, salah satunya adalah penurun panas yang rektal ya, suppositoria. Jadi paracetamol yang suppositoria itu sebaiknya harus ada di, kalau punya apotek harus stok, supaya kalau ada pasien anak tetangga-tetangga dekat situ demam dan anaknya itu misalnya usianya masih di bawah 1 tahun, sarankan kepada orang tuanya selain beli sirup atau drop tetes ya, obat penurun panas yang tetes atau obat penurun panas yang botol, boleh stok di rumah 2 atau 3 suppositoria yang penurun panas. Kalau demamnya meningkat pada malam hari, apotek sudah tutup. Syukur kalau di Kupang ada Kimia Farma, ada K24. Tapi kalau di desa mana bisa? Masa mau pergi gedor di Pak Dokter ke rumah atau apoteker ke rumah malam-malam ya? Jadi bisa di stok di rumah suppositoria yang itu. Nanti diajarkan juga bagaimana cara penggunaannya pada anak. Rektal itu lebih cepat kan? Anda sudah belajar biofarmasetika, kalau per rektal lebih cepat dari per oral. Mencegah, karena kalau sudah kejang itu risikonya banyak. Begitu ya. Kita cegah supaya panas pada anak itu jangan sampai saking tingginya lalu mengalami kejang demam. Apa saja pilihan terapinya ya? Kalau yang untuk pertama tadi demam, ya lagi-lagi paracetamol. Paracetamol memang aman untuk segala bangsa ya. Paracetamol itu dari ibunya hamil sampai anaknya masih baik. Apa neonatus, bayi, anak-anak sampai dewasa aman. Hanya memang dia hati-hati hepatotoksik kalau penggunaannya berlebih kan ya. Kalau pada anak-anak, ini yang Anda harus pelajari. Kalau tetes tuh bagaimana sih pemberiannya? Sudah pernah belum lihat sediaan yang tetes? Yang tetes kan menggunakan pipet tetes, harus tahu ya bagaimana mengukurnya. 0,4 mili, 0,5 mili, 0,6 mili itu berapa tetes? Biasanya langsung ada skalanya di situ ya. Tapi kalau tidak pakai skala pun bisa hitung dengan jumlah tetes. 1 ml berapa tetes, begitu. Dan seterusnya. Demam salah satunya memang bisa diberikan paracetamol. Ibuprofen bisa? Ibuprofen sirup kan masuk obat bebas terbatas. Ibuprofen yang 200 mg tablet itu juga masuk obat bebas terbatas. Kan bisa untuk anak-anak yang umur 1 sampai 11 tahun yang usianya 6, usianya 7, Anda bisa rekomendasikan
ibuprofen ya, misalnya ya, tablet atau sirup. Tablet yang 200 itu juga bebas terbatas. Dan nanti perhatikan bagaimana tuh caranya penggunaannya. Cari ya nanti ya, apa yang harus diperhatikan kalau pada anak, pada bayi. Batuk pilek direkomendasikan apa? Kalau sirup-sirup batuk pilek, ya sirup hampir kebanyakan itu bebas dan bebas terbatas. Silakan coba dilihat. Apa untuk bayi yang masih pakai tetes? Obat batuk yang masih pakai tetes itu ada yang obat keras. Hati-hati ya. Rekomendasikan ke dokter, rujuk ke dokter. Tapi kalau yang bebas, yang logonya bebas terbatas, beberapa merek kan meskipun sirup itu tapi untuk usia 6 bulan ke atas. Jadi 6 bulan sudah bisa kan dia gitu ya, sendok pelan-pelan. Itu ada obat bebas terbatas, obat bebasnya. Bagaimana cara saya merekomendasikan dosis obatnya, minumnya seperti apa, gitu ya. Nanti dicari yang ini ya. Kan sudah semester 7, sudah bisa cari sendiri. Alergi. Apakah bisa saya rekomendasikan antihistamin yang tablet, yang minum per oral ya? Kan ada tuh antihistamin yang tetes, yang sirup. Kalau anaknya sudah usia SD yang tablet, bisa tidak saya rekomendasikan? Logonya masuknya apa? Bebas terbatas, bebas atau keras? Berapa lama penggunaannya? Atau saya langsung rekomendasikan antihistamin tapi yang topikal misalnya ya. Karena ada beberapa anak itu usia di bawah 2 tahun ya, misalnya 1 tahun ke atas, lalu suka alergi di lipatan-lipatan ya, lipatan siku begini ya, lipatan lutut atau di leher merah-merah tuh. Nah, itu apakah Anda mau menyarankan yang topikal atau supaya bagus dokter, mama saya kasih yang obat minum misalnya ya. Bagaimana? Apa saja yang disarankan? Apa saja yang masuk ke obat-obat yang bisa diberikan tanpa resep dokter untuk kondisi alergi? Baca, cari ya, sumbernya yang harus akurat ya. Akurat yang secara internasional atau boleh lewat Pionas, lihat di Pionas ya Indonesia. Gejala tubuh gigi. Nah, kalau gejala tubuh gigi apa? Biasa keluhannya selain panas atau demam sudah di sini kan? Jadi tinggal dilihat bagaimana dosisnya. Tapi selain demam biasanya nyeri. Apakah sudah perlu saya berikan anti nyeri pada anak bayi ya? 6 bulan kan sudah bisa tumbuh gigi toh? 6 bulan masih dalam kategori infants ya, bayi. Apakah sudah bisa saya kasih 6 bulan ke atas itu obat nyeri? Kalau paracetamol Anda tahu bisa punya ada efeknya analgesik, meskipun analgesiknya analgesik ringan ya. Apakah cukup dengan paracetamol? Apakah saya bisa rekomendasikan tambahannya atau seperti apa? Gejala tubuh gigi. Suplemen dan vitamin. Kalau ada ibu-ibu menanyakan, bagaimana Bapak apoteker? Saya ini anaknya di sekolah teman-temannya yang TK itu dari 10 anak 6 orang sakit semua batuk pilek. Saya takut saya punya anak kena tular nih. Kasih apa ya supaya tidak tertular? Kasih vitamin, boleh disarankan vitamin dok. Dok sama apoteker, Bapak apoteker. Lalu apoteker Ami bilang, oh bisa mama, saya ada beberapa pilihan. Ingat ya, kalau kita menyarankan obat, kita ini kan Anda calon apoteker, saya apoteker. Apoteker itu tidak boleh berpihak pada salah satu saja pabrik atau merek obat. Harus netral. Jadi biasakan dengan menyebutkan terlebih dahulu kandungan zat aktif. Jadi kalau paracetamol jangan sebut, oh saya punya merek X, ini bagus, tapi memang harganya mahal. Oh, tidak bisa. Karena kita tahu bahwa semua bahan aktif sama, menurunkan panas sama, menurunkan panas. Hanya beda di kemasan, beda di bahan eksipien, beda di gini begitu. Harga menentukan juga, harganya jadinya ikut berbeda. Tapi khasiatnya sama-sama menurunkan panas. Jadi tidak boleh condong. Bapak bisa saya rekomendasikan paracetamol, Bapak ya. Paracetamol bisa untuk menurunkan demam, bisa untuk nyeri.
Jadi tidak usah tambah obat nyeri. Di apotek kami Bapak paracetamolnya ada beberapa pilihan. Ada yang generik berlogo seperti ini Bapak paracetamol sirup, ada yang merek. Mereknya ada beberapa pilihan. Harganya macam-macam. Bapaknya mau yang mana terserah Bapak. Tapi saya tidak boleh Bapak ini condongnya kayak yang lebih mahal Bapak ini yang merek. Yang berlogo generik itu biar taruh di mana kok belakang saja. Tidak bisa seperti itu ya. Ya suplemen dan vitamin juga. Vitamin juga begitu. Oh, saya punya nih beberapa yang penting Mama kalau mau daya tahan tubuh meningkat harus ada atau sebaiknya ada vitamin C, vitamin B, lebih bagusnya kalau ada mineral ya. Salah satunya zinc. Saya punya beberapa pilihan. Langsung kalau tawarkan beberapa pilihan. Kalau memang sediakan beberapa pilihan ya, nanti biarkan pasiennya yang memilih. Kadang-kadang pasien ini mana siapa? Apoteker akur saya yang paling baik yang mana ya? Sama baiknya Mama, semuanya sama baiknya, isinya sama kandungannya, hanya beda merek, jadi beda harga. Lalu mulai, yang ini 12.000, ukurannya 60 ml. Yang ini 15.000, ukurannya 60 ml. Yang ini 21.000 Mama, tetapi ukurannya 120 ml. Mama mau yang mana? Satu hari ya, baru nanti orangnya yang memutuskan. Begitu juga kalau nafsu makan. Perhatikan yang tadi ya, kalau neonatus atau bayi kan sediaannya pakai yang tetes. Anak-anak sudah mulai sirup. Bagaimana menggunakan tetes? Sirup, sendok makan. Habis. Ya ada pertanyaan? Untuk obatnya nanti dicari sendiri. Untuk komunikasi, niat hati memang setiap pertemuan kita hadirkan pasien ya, tapi mungkin kesulitan. Jadi kalau ternyata di salah satu kondisi sampai pertemuan ke-7 itu ada 2-3 pasien atau aktor yang bisa didatangkan untuk supaya pokoknya saya ingin harus ada praktek komunikasi karena kalau tidak dipraktekkan tidak biasa. Nanti magang tuh kaku lalu malu lalu hanya melihat menatap kakak apoteker atau kakak TTK-nya lalu terkagum-kagum. Ayo Ali coba ini biar ibu biar besok saja ibu ini takut. Tapi kalau sudah latihan di sini kan sudah pelan-pelan sudah ada pengalaman begitu ya. Ada pertanyaan? Ya silakan Yodi. Oh, Ami juga mau bertanya. Pas. Oh, tidak apa-apa. Kakak Yodi ada pertanyaan. Silakan. Iya. Oh iya. Oh begitu. Aman atau tidak? Oh. Putih-putih. Oh baik. Terima kasih. Ini pertanyaan Yodi. Sebenarnya tadi saya juga mau masukkan salah satu gejala yang umum. Oral thrush namanya. Jamur pada mulut. Itu biasanya karena kalau anak-anak atau bayi karena susu yang tertinggal di area. Mereka kan belum bisa sikat gigi. Makanya kalau ibu-ibu muda atau anaknya ada keluarga yang perawat gitu ya, biasanya bisa membersihkan lidah atau area mulutnya bayi. Waktu belum ada gigi itu, ya Mas ya. Kadang-kadang bisa menggunakan kasa steril dengan jari saja. Pakai air hangat lalu ya kasa steril ya. Diusap di lidahnya, di bibirnya. Kalau ASI sih masih mending. Kalau pakai sulfur itu yang biasanya lebih banyak tertinggal sisa-sisanya di mulut dan mengganggu. Tapi oral thrush nanti ada topiknya sendiri. Nanti ya, maksudnya penjelasannya detailnya di topik itu, di farmasi komunitas juga. Kalau tidak salah setelah UTS, nanti dengan Ibu Ati, kalau tidak keliru. Ada mouth ulcer tuh yang kayak sariawan, itu beda. Ada yang itu tadi jamur putih-putih, biasanya karena sisa dari susu, entah itu ASI atau susu formula, tapi biasanya yang lebih
Lalu menyebabkan masalah itu yang susu formula. Yang manisnya lah, yang ininya lah. Makanya setelah menggunakan atau minum susu formula pakai DOT misalnya ya, biasakan membersihkan juga ya. Dengan kasa steril. Kalau sikat gusi itu ada usia berapa tuh untuk merangsang tumbuh gigi yang baik juga ada. Boleh sekali sikat gusinya atau pakai itu kasa steril dengan jari saja, gusi dan lidah. Kadang-kadang kan bukan hanya dalam mulut tetapi di pinggir-pinggir bibirnya juga ya. Jadi kayak luka begitu. Obatnya ada pilihan salah satunya anti jamur. Ada tuh jamuran tadi. Cara biasanya tidak berhasil tuh karena salah satunya pemberian cara menggunakannya itu keliru. Dia harus sebagiannya diteteskan yang di bagian dalam pipi itu supaya dia mengenai itu semua bagian area mulutnya. Lalu ada yang ditelan. Dosisnya juga sih. Kalau anti jamur yang untuk oral thrush itu sebenarnya dosis standar internasional dengan Indonesia tuh beda loh. Internasional tuh besar. Padahal untuk bayi, untuk anak. Indonesia tuh lebih kecil. Kalau saya pendapat pribadi, berdasarkan survei beberapa orang memang katanya sulit sembuh. Selain cara pakai yang keliru, dosis juga mungkin saya pikir butuh dosis yang lebih. Begitu. Nanti ya, waktu oral thrush ya, penyebabnya biasanya susu yang tertinggal di area mulut. Coba bayangkan kita tidak sikat gigi berbulan-bulan. Wah. Kan bayi kan begitu kan ya, minum susu terus. Meskipun belum makan berat ya, yang di bawah 6 bulan kan belum empasi ya. Apalagi kalau sudah empasi. Begitu ya nih. Ya. Masih ada lagi? Kalau tidak ada? Oh ada. Ya silakan Nan. Videonya saya akhiri dulu, nanti tanya jawabnya biar di luar ya.